Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah semuanya, hewan-hewan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hewan sekalian, kemudian teman-teman, kemudian akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita bertemu dalam rangka untuk kita belajar bersama ya. Ini ya istilahnya kita belajar bersama aja. Insyaallah kita belajar dari salah satu cabang ilmu, yaitu ilmu faraid, ilmu waris. Yang mana ilmu ini jarang dibahas atau mungkin jarang kita pelajari. Barangkali nanti dari pelajaran kita bersama mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat atau untuk murajaah kembali barangkali antum sudah pernah dapat pelajaran ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, di dalam kita belajar ilmu waris ini ya nanti sebutkan dasarnya apa dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-11 ya. Kemudian juga dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12, kemudian lagi dasarnya juga pada An-Nisa ayat yang ke-176. Itu diantara dasar-dasar di dalam kita belajar ilmu faraid. Kemudian juga hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mas muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita sebelum kita belajar faraid itu kan di dalam Islam kan ada istilah hibah, wasiat, kemudian satunya lagi waris gitu ya. Yang harus kita bedakan ada istilah hibah, kemudian ada lagi wasiat, ada lagi waris ya. Jadi nanti ada istilah ya hibah, kemudian wasiat, kemudian warisan. Ada sehingga nanti dibahas oleh para ulama, ada bab khusus yaitu hibah, kemudian atiyah, kemudian satunya warisan. Yang anda perlu perhatikan ya sekalian, yaitu hibah. Hibah itu apa? Pemberian. Ya, siapa yang pernah dengan hibah? Hibah itu adalah pemberian yang diberikan langsung, yaitu akad tabarruk, yang itu adalah suatu akad yang baik yang diberikan kepada orang lain ketika masih hidup ya, dengan harta tertentu kepada orang lain bila iwadin, tanpa iwad ganti ya. Misalnya saya punya HP gitu, saya kasihkan teman saya, misalnya Mas Hamid, Mas ini saya punya HP, saya hibahkan ke antum. Seketika ini sudah jadi miliknya Mas Hamidi, mau diapakan, mau dijual, mau dipakai atau itu terserah dia. Itu pada intinya hibah itu demikian. Jadi pemberian hibah. Itu yang namanya hibah. Kemudian kalau misalnya wasiat, ya wasiat itu jenis welingan gitu ya. Kalau wasiat itulah akad yang diucapkan ketika apa?
orang yang masih hidup tapi ditunaikan setelah meninggal dunia. Jadi kalau wasiat itu adalah sesuatu yang diucapkan, diafatkan ketika orangnya masih hidup, kemudian dilaksanakan ketika sudah meninggal dunia. Dan syarat wasiat apa? Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Ya, tidak boleh lebih dari sepertiga harta ya. Kurang dari sepertiga harta. Ya, ini namanya wasiat. Jadi kalau misalnya kita wasiat, ya kita misalnya saya punya harta saya misalnya 900 juta, misalnya ya. Nanti kalau saya meninggal, yang 400 juta saya kasihkan Masjid An-Nur. Ini kan wasiat kan? Wasiat. Nanti kalau saya meninggal, tolong total uang saya itu yang 400 juta kasihkan Masjid An-Nur. Boleh nggak seperti ini? Tidak boleh. Yang boleh sepertiga. Berarti nanti kalau yang berapa apa? Yang boleh dikasihkan itu apa? 300 juta. Itu demikian secara sederhananya. Ya maksimal. Jadi seperti dasarnya apa? Dari saat Nabi waktu yang tatkala dia mau meninggal dunia, ya dia merasa bahwasanya itu dia mau meninggal dunia. Kemudian di situ dijenguk oleh Rasulullah SAW. Rasulullah, saya cuma punya anak perempuan satu. Bagaimana kalau saya sedekahkan ya 2/3 harta saya? Kata Nabi apa? Jangan gitu ya. Kalau gitu setengah aja Rasulullah, setengah jangan. Kalau gitu sepertiga Rasulullah, sepertiga as-sulusu kasir. Jadi sepertiga itu sudah banyak gitu ya. Nah, ini yang dinamakan wasiat. Jadi kalau orang itu wasiat sama orang lain yang akadnya di waktu dia masih hidup tapi dilaksanakan ketika dia sudah meninggal dunia. Saya dipahami ini? Bisa? Nah, semenjak itu kalau orang itu wasiat seketika itu, orang yang wasiat itu pasti dia sudah mendapatkan pahala, walaupun apa? Dia pemakaiannya setelah apa? Meninggal dunia. Itu secara sederhana demikian. Nanti walaupun dibahas secara panjang lebar, ya ada bab khusus tentang membahas wasiat, kemudian ada juga masalah hibah, tapi paling tidak ma'asyiral muslimin itu diantara ciri apa perbedaan antara wasiat kemudian hibah, satunya apa? Warisan. Warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu yang dinamakan dengan warisan. Jadi kalau tadi misalnya orang memiliki harta, misalnya harta murni 900 juta, ya 9 juta. Jadi wasiatnya itu paling maksimal berapa? 300 juta. Yang 600 juta miliknya siapa? Ahli waris gitu ya. Miliknya ahli, ini miliknya ahli waris. Yang 600 juta itu adalah miliknya ahli waris. Ya. Masuk muslimin. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah kita, ya istilahnya kita belajar bersama ya. Artinya kita juga sama-sama pemula. Antum pemula, saya juga pemula, artinya kita sama-sama belajar tentang ilmu waris bareng-bareng. Dari apa yang kita pelajari nanti kita belajar bersama, ada manfaatnya ya untuk kita semuanya. Ya, dengan dasar Quran surat tadi, coba dibuka Quran surat An-Nisa ayat yang ke 11, coba. Ini dasarnya. Sudah ketemu? Coba dibaca, ini sudah ketemu? Atau terjemahannya langsung apa? Saya sudah ketemu, Mas Amili? Semakin. Iya. Ibu? Terjemahannya. Iya, terjemahan siapa? Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Nah, ini kan anak laki-laki bagiannya 2 kali anak perempuan. Terus Dan jika anak itu semuanya
jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 Ya, 2/3. Terus dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia meroleh setengah harta yang ditinggalkan. ya. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, Nah, ya. jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Ya, nanti akan kita bahas ya. Terus Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. ya. Itu ya, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Bisa dipahami? Bisa nggak? Belum ya? Nanti. Ya, ini dasarnya dulu kan. Kemudian lagi mas. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12. Dan bagianmu, suami-suami, adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar hutangnya. Ya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Ya. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Ya. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu. Iya. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutang-hutangnya, dengan tidak mengusahakan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Ya, satu lagi dalil firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang 176. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Iya. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Iya, Pak sekalian. Ini apa? Ini kan dalil pembagian Allah ya. Ya.
Antum paham nggak pemahaman kalimat Allah seperti ini? Ya, paham nggak? Ini perlu, artinya makanya para ulama merumuskan suatu ilmu waris itu kan, ini dari dasarnya dari ini ya, dari ini. Apakah kita harus hafal ayat ini? Apakah harus hafal? Nggak harus. Artinya kemarin tatkala saya ngajarkan ini ada dari ya seorang ikhwah yang setengah itu debat saya. Kalau kita ngajarkan harus hafal dalilnya gitu. Artinya ya monggo saya nggak hafal ya. Artinya terus terang saya juga nggak hafal. Artinya kita berpijak dari ini. Nanti para ulama artinya mereka membuat rangkuman warisan itu dari ayat ini gitu. Dari ayat ini. Kemudian satu hadis lagi yang disebutkan nanti apa? Ada istilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Muhammad SAW mengatakan alhiqu al-faraidu bi ahliha fama baqiya fa huwa al-ula rajulin dakar. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat. Ini loh, antum paham nggak mengenai hadis ini? Nggak paham lah? Nah, inilah diantara maka Masya Allah ada ulama yang merangkum, artinya memudahkan, memberikan kejelasan kepada kita bagaimana thariqah membagi warisan, yang itu seperti kita belajar ilmu alat, seperti bahasa Arab dirangkum oleh para ulama, ya dijelaskan apakah posisi isim ini sebagai rafa, nasab, jar atau jazm. Nah ini sama juga dalam kita belajar ilmu waris. Ya Mas Masmi. Nah kita langsung aja ya, langsung siapa ahli waris yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ini Penghapus tuh kembali. Mas Gatot penghapus mana? Iya, kita belajar bersama loh ini. Artinya kalau Ewa sekalian. Nah, di sini ada mayit ya, mayit. Ya, mayit. Mayit dia memiliki ya anak. Jadi anak perempuan, satunya anak laki-laki. Dari anak turun dari cucu, ya ini cucu ya, anaknya anak laki-laki, cucu perempuan, ya cucu perempuan. Ini ya kalau ini kita tulis bahasa Indonesia saja, nggak usah bahasa Arabnya ya. Ini cucu laki-laki, ya anaknya dari anak laki-laki. Kemudian ke atas ada ayah. Di atas ayah ada kakek. Ke sini juga ada ibu. Di atas ayah ada nenek. Di atas ibu ada nenek. Nenek aja, ayah nggak ada. Nah, ini ya. Kemudian ke samping ada saudara. Ini saudara apa? Ini suami ya, suami, ininya istri. Dari suami ini, di samping ada saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki, ini ada saudari kandung perempuan. Kemudian di samping lagi ada saudara kandung seayah ya, saudara kandung seayah. Di sini ada saudara laki-laki seayah, bukan saudara kandung. Saudara laki-laki seayah,
saudari lil ab. Lil ab itu maksudnya seayah, saudari seayah. Ya. Ini sudah, ini ya suami. Kemudian kalau saudara kandung laki-laki, saudari kandung perempuan. Kemudian kawan sekalian, dari sini dari pihak laki-laki ya, ini bisa dibaca ini. Dari laki-laki ada anak, nah anaknya, anak yang laki-laki, anak saudara, anak laki-laki. Ini anak laki-laki, ya saudara kandung, ya anak laki-laki dari saudara kandung. Ya. Terus ini yang pihak laki-laki juga di sini ada anak, ya anak laki-laki saudara seayah. Kemudian ke atas sini ada paman, paman kandung. Paman kandung tahu maksudnya? Paman yang satu ayah, satu ibu dari ayah itu ya. Artinya, nah paman kandung. Gimana? Gimana? Ya, paman kandung, ya saudara kandung ayah, ya paman kandung. Kemudian sini ada paman satu ayah, ya paman lil abnya. Lil ab itu maksudnya satu ayah. Ya saya singkat lil ab satu ayah gitu. Seayah. Ya, ini paman kandung, ini paman lil ab. Saya seibu sama saya roh. Ya, ini saya seibu ya. Ini satu ayah. Dari sini turun anak, ya, anak laki-laki, paman, ya, paman kandung ya. Ini turun lagi anak laki-laki, paman, saya, lil ab. Satu lil ab ini saya ya. Ya, nanti satu ayah. Terus dari sini ada saudara atau saudari ya, saudara atau saudari seibu. Berapa jumlahnya ini, mas kalian? Antum itu. Berapa? 1, 2, ini ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, baik 25 jumlahnya. Coba dihitung lagi berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 22, 23, 24, 25 itu nanti ada muktik dan muktiko. Apa yang maksudnya? Muktiko itu artinya orang yang membebaskan budak. Zaman dulu ada budak ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu kalau ada budak dibebaskan, itu kan punya harta. Jadi kalau yang membebaskan budak itu kalau laki-laki namanya muktik, ya. Nanti kalau budaknya yang dibebaskan mati, maka ini mendapatkan warisan. Kalau laki-laki namanya muktik, kalau perempuan muktik. Ya. Ini ya, berapa ini? Ini loh. Ini ahli waris, ya. Dicatat ya. Oke, suruh. Ya, dipoto. Ya, ini saudara laki-laki seayah, seibu. Ini paman seayah, lil ab itu ayah ini ya. Satu tulis lil ab ya. Anak laki-laki paman kandung. Ini paman kandung. Nah, ini. Inilah jumlah ahli waris gitu. Ini cuma untuk memudahkan.
Kalau tadi kita memahami Al-Quran ini kan rada bingung ya. Artinya dengan ini barangkali dengan cara metode pendekatan itu akan lebih mudah. Ini sudah bisa dibaca ini? Bisa? Bisa. Allah. Kemudian awas sekalian, yang antum perlu perhatian ya. Nanti ada ahli waris yang ahli waris itu pasti dapat. Ada ahli waris yang ahli waris itu pasti dapat. Siapa? Anak perempuan, anak laki-laki, suami, istri, ayah, ibu. Jadi kalau ini hidup semuanya, dapat semuanya. Dan kalau ini hidup semuanya, yang lain pasti nggak dapat. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang tinggal istri, suami ada, anak perempuan ada, anak laki-laki ada, ayah ada, ibu ada, yang lain pasti nggak dapat, terhalang oleh ini. Bisa dipahami? Jadi ahli waris yang pasti dapat itu suami, istri, anak perempuan, anak laki-laki, ayah, ibu. Coba lihat sekalian. Kemudian nanti di dalam waris itu ada, kemarin juga kadang ada yang namanya asobah, bagian taksib itu. Taksib itu artinya orang yang mendapatkan ada ahli waris yang dia itu mendapatkan jatah pasti, ada yang mendapatkan jatah asobah. Asobah itu apa? Asobah itu namanya taksib, bagian sisa. Sisa itu ya bisa banyak, bisa diambil semuanya itu. Ini nanti akan kita bahas ya. Ini kan cuma istilahnya untuk memudahkan. Jadi disimpulkan jumlah ahli waris itu berapa ya mas kalian? 25. Ya. Jadi 25 ini artinya apa? Kemungkinan mereka tidak dapat bila ada sesuatu yang menghalangi. Nanti ada istilah hijab dan mahjub. Hijab dan mahjub. Jadi istilah nanti misalnya ahli waris ada anak laki-laki, kemudian ada anaknya laki-laki atau cucu laki-laki. Berarti kalau sudah ada anak laki-laki, cucu tidak dapat. Kalau misalnya ada ayah, ada kakek, ya kalau misalnya ada ayah dan kakek, maka kakek tidak dapat. Ini yang dinama yang dekat itu menghalangi yang jauh. Ini artinya ini namanya sajaratul miras, artinya pohon waris yang fungsinya itu untuk memudahkan kita belajar waris itu. Bisa dipahami ini maksudnya? Nah, kalau ini hampir sekarang nggak ada ya. Kemudian teman sekalian, yang perlu antum ketahui artinya ada istilah asobah. Asobah itu adalah setiap ahli waris laki-laki, antum catat ya. Setiap ini ditulis rampung ini? Belum. Pembahasan ini penting nggak untuk antum? Penting. Jadi dalam Islam itu ya sekalian desa bilang. Jadi di dalam Islam itu dibedakan antara harta suami dan istri dipilah ya. Perlu dipilah. Artinya kalau misalnya suami dan istri itu sama-sama bekerja atau mungkin di waktu menikah istri juga punya harta ya, maka itu hartanya istri bukan hartanya suami. Aja dipek suami itu. Artinya kalau istri kita waktu dulu sudah bekerja, waktu kita menikah dengan kita sudah punya tabungan, itu hartanya istri itu. Jadi nanti akan bilang, artinya supaya apa? Supaya nanti di saat apa? Di saat si salah satunya meninggal, misalnya istri kita itu meninggal, nanti ada haknya suami, ya kan?
suami mendapatkan berapa gitu kan, nanti ada jatahnya. Atau kebalikannya, kalau suami meninggal nanti istri juga mendapatkan bagian juga. Sebab ini kan kadang ya Mas kalian, kadang kita sedih, kadang orang sampai ada yang cerita sengketa masalah pembagian warisan sampai saat ini bertahun-tahun nggak selesai itu. Karena apa? Nggak ada titik temunya gitu. Tapi kalau misalnya kita belajar ilmu waris, kalau mau bahas artinya dibagi menurut pembagian Allah, maka akan selesai gitu. Akan mendapatkan jatahnya masing-masing gitu. Kemudian orang sekalian, kemudian gini, ada ahli waris yang mendapatkan jatah asobah. Asobah itu sisa. Antum catat ini juga itu gua apa Mas Agus? Warisan. Oke. Saya ini. Oke. Itu berarti ya terjemahan tafis. Iya, tafis faraid. Iya. Yang mana belajar waris ya Pak ini? Yang mana ngajar? Yang mana belajar ilmu waris ya Pak? Pernah ada iya masih bingung. Bingung? Pernah Mas? Dikit-dikit ya. Coba ya sekalian. Jadi di dalam ini fungsinya ini nanti ada istilah hijab mahjub ya. Ini fungsinya apa? Untuk kita memudahkan belajar. Artinya yang dekat itu akan menghalangi yang jauh gitu ya. Yang dekat akan menghalangi yang jauh. Misalnya ada anak laki-laki, ada cucu, maka cucu terhalang oleh anak laki-laki, apalagi cucu perempuan. Misalnya ada tadi ayah, ada kakek, maka kakek terhalang oleh ayah. Ada ibu, ada nenek, maka nenek terhalang oleh ibu. Gitu ya. Di bawah anak perempuan itu enggak ada ya, Tak? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Jadi tidak ada di bawah anak perempuan, enggak ada. Ya, nanti ada istilah daul arham. Daul arham itu ada ya yang punya kerabatan kalau ininya sudah enggak ada semuanya itu. Ada nanti pembahasan daul arham itu ada daul arham. Dan kita bahas. Kemudian ma'asyiral muslimin, sekalian. Kemudian berikan jatah asobah pada setiap ahli waris laki-laki. Berikan jatah asobah pada setiap ahli waris laki-laki kecuali siapa? Kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Ini kan karena antum lihat kalau saudara laki-laki berapa ini? Ini ya, setiap laki-laki itu mendapatkan jatah sisa. Antum catat ya. Ini penting. Setiap laki-laki mendapatkan jatah sisa kecuali siapa? Suami dan saudara seibu. Nah, maka nanti urutan asobahnya gimana ya Mas kalian? Urutan asobahnya adalah ya, ini asobah 1. Ini asobah 2. Ini karena kalau lari ke atas dulu. Ini asobah 3. Ini asobah 4. Terus ke samping. Ini asobah 5. Ini yang laki-laki. Ini asobah 6. Kemudian ini asobah 7. Ini asobah 8. Kemudian lari ke atas, paman kandung. Paman kandung ini asobah 9. Ini asobah 10. Ini asobah 9. Ini asobah 12 asobah ya. Yang enggak siapa? Suami sama saudara kandung. Apa fungsi asobah ya sekalian? Asobah itu kan sisa. Kalau misalnya harta itu sudah diambil oleh asobah 1, otomatis untuk yang lain itu tidak dapat ya. Kecuali kalau ayah kan tetap dapat kan? Kan ini nanti ada ayat itu ada 3 bagian gitu. Nanti kan ada kita
jatahnya masing-masing. Ini sudah di ini ya, asobah 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian sekarang kita menentukan jatah bagian setiap ahli waris. Untuk suami jatahnya ada 2. Berapa? Setengah sama seperempat. Istri? Seperempat atau mungkin seperdelapan. Kemudian kalau anak, kemudian kita lari, setiap anak wanita itu dapatkan bagian pasti ya. Coba kalau anak wanita nanti ada setengah, kemudian 2/3, satunya mungkin 1/6. Ya. Nah, sebentar, ini bukan ini bukan. Ya. Ini setengah 2/3. Nah, coba ini yang ini ada nanti ada bagian setengah 2/3 1/6. Sedangkan ini kita ya, ini yang perempuan ya. Kita yang memberikan jatah yang perempuan. Kemudian saudari kandung perempuan. Berapa ini nanti ada 2 kemungkinan. Ada setengah, ada 2/3. Nah, ini yang ini kita copy ke sini. Jadi apa? Setengah 2/3 1/6. Kalau yang laki-laki kan sudah tadi asobah ya. Kemudian untuk ayah berapa jatahnya ayah? Ayah itu ada mendapatkan jatah berapa? Tadi berapa? 6. Kemudian plus 1/6 plus sisa namanya nanti. Kakek demikian juga ya, 1/6. Ada lagi kemudian juga 1/6 plus sisa. Nanti ini akan ketemu kalau kita sering praktek ya. Ini kalau ini kan nanti enggak pertemuan, artinya panjang pertemuan sebenarnya. Tapi ini untuk pengenalan dulu aja. Kemudian ibu berapa jatahnya? Tadi 1/3 atau 1/6. Nah, dari ibu ini kita copy ke sini berapa? 1/3 atau 1/6. Nenek ini dapatkan 1/6. Ini juga 1/6. Kadang nanti ada istilah ini kalau ini jual hidup ini 1/6 berbagi. Ini jadi ini kan sebagai fondasi atau landasan untuk belajar korek. Untuk bagiannya nanti belakangan ya. Artinya kenapa nanti menentukan jatahnya masing-masing. Ya tadi, coba sekarang gini, suami tadi kalau dia tidak punya anak berapa jatahnya? Berapa? Setengah. Kalau dia punya anak, 1/4. Ini yang sama. Kemudian istri kalau dia punya anak berapa? 1/8. Kalau nggak punya anak, 1/4. Sampai sini masih kumat, masih bingung.
Kawan sekalian, ya. Jadi jelas ya tadi ahli waris yang pasti dapat siapa? Anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, ayah, Ibu. ya jelas ya ini jelas. Kalau ini semuanya hidup maka lainnya terhalang pasti gak dapat. Jadi nanti angka ahli waris itu cuma angka keramat itu setengah, 1/3, 1/6, 2/3, ya berapa? Kemudian 1/4, ya setengah, ya 1/3, 1/6, 2/3. Ini cuma ini dok. Ngumpet ini. Untuk menentukan jatah masing-masing nanti insya Allah kita pelan-pelan, artinya tidak misalnya ya gini, hewan sekalian, ini langsung aja ya nanti biar antum misalnya kan seorang meninggal dunia itu meninggalkan ini namanya ahli waris gitu. Ahli warisnya adalah misalnya suami. Kalau suami berarti yang meninggal siapa? Istri. Kalau kita nyebut suami, istri yang meninggal istri. Kemudian ada anak laki. Ada anak perempuan. Coba misalnya harta yang ditinggalkan 400 juta. Misalnya ini langsung aja. Praktek ini 400 juta. Coba ya Mas sekalian. Apa? Sebelum kita masuk pada pembagian ya. Apa syarat orang mendapatkan bagian waris itu? Pertama, sebelum dilaksanakan waris itu apa yang harus ditunaikan? Wasiat. Tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian apa? Perawatan jenazah diambilkan dari harta waris. Kemudian apa lagi? Hutang. Ya, hutang wajib ditunaikan. Apa lagi? Zakat. Kalau dia punya zakat. Ini angka-angka bagian ini nanti ya belakangan. Nanti kita. Misalnya gini, disebutkan tadi bahwasanya kalau misalnya ya, ini kan ada istilah misalnya. Nanti misalnya ada seorang meninggal dunia, meninggalkan, ya ini langsung praktek biar nanti biar 400 juta. Ya. Coba, antum pernah belajar KPK ya? Pernah ya? Misalnya 400 juta. Seorang istri meninggal dunia, belalah ahli warisnya ini. Nah, berapa? Ahli warisnya ini 400 juta. Berarti ahli warisnya semuanya dapat ya? Dapat. Berapa jatahnya? Suami punya anak. Berapa? Jatah anak lagi? Berapa? Anak perempuan? Nah, kalau ada ya, luas kalian. Kalau ada anak perempuan gading nama anak laki-laki, ini nanti bergabung jadi namanya asobat. Asobat bilgoel ya. Artinya anak perempuan itu ngikut yang ini. Nanti namanya asobat. Asobat. Kalau sendirian ini namanya nanti asobat itu ada tiga macam. Ada asobat binafsi, ada asobat bilgoel, ada asobat ma'al goil. Itu istilah-istilah yang nanti insyaallah kita ulang terus. Nah, jadi anak perempuan seharusnya kan kalau di sini kan tadi ada jatahnya ini ya 1/3 sama 2/3. Tapi karena ada yang sejajar ini, maka anak perempuan ini ngikut laki-laki itu ya. Asoba. Bisa dipahami kan mas saya? Belum. Artinya kan seharusnya kalau anak perempuan tadi kan dapat jatah ini kan? Karena ada anak laki-laki, ininya nggak usah dihitung Pak, dinafikan. Karena
ngikut laki-laki nanti. Ikut laki-laki bagaimana cara pembagiannya? Dengan perbandingan 2:1. Gimana cara baginya? Coba ya, 1/4. Ini kan langsung 1/4 gitu ya. Berarti kalau 1/4 3/4. Nah, ini nanti ada istilahnya KPK atau asal masalah. Asal masalahnya berapa ini kan? Karena ini cuma 1, kita hitung 4. Maka nanti jatahnya apa? Sihamnya. Siham itu jatah. Namanya siham. Jatah setiap ahli waris sahamnya gitu. Nah, suami mendapatkan 1/4. Jadi asal masalahnya nanti ya, ini jatahnya berapa? 1. Jadi ya. Karena apa? 1/4 kali 4 ini jatahnya ini 1. Berarti 4 dibagi 4 dikurangi 1. 3. Saya pahami? Dapatnya 3 gak bingung? Iya, 4 kurangi 1 gitu ya. Iya. Berarti kalau misalnya hartanya 400 juta, ini dapat berapa anak? Suami 100 juta. Yang ini 300 juta. Bisa pahami? Gak bingung? Nah, 300 juta ini dibagi anak laki perempuan. Tadi ini dalam apa perbandingannya? 2:1 kan? Berarti kalau ini kan berarti 2:1, ini langsung aja. Jadi jatahnya 300 dibagi 3. Tolong misalnya ini kan 2 kan? Dibagi 3 itu ya. Jadi kalau anak-anak laki-laki nanti mendapatkan 2 kali lipat. Berapa anak laki-laki jatahnya lagi? Ya, anak laki-laki berapa? 200 juta. Anak perempuan 100. Ya, itu aja. Gampang toh? Gampang kan? Kalau anak laki-lakinya 2 ya nanti tegalan enggak? Kalau anak laki-lakinya 2, gini Pak. Berarti kalau anak laki-lakinya 2 gini ya. Coba misalnya anak laki-lakinya 2. Berarti anak laki-laki perbandingannya 2:1 ya Pak. Kalau 2 anak laki-laki, berarti ininya nanti ini 2 anak laki-laki itu Pak. Maka karena 2, maka nanti adat rukusnya itu kan laki-laki 2, berarti nanti jadi 4. Ya, ininya berapa? 1. Jadi nanti gimana cara baginya? 5. Ya. Jadi 300 juta nanti dibagi 5. Kalau misalnya apa? Anak laki-laki apa? 2. Jadi 3 awal. Artinya ininya nanti dibagi 5. Bisa dipahami? Jadi kalau dinukkan anak laki-laki kan gini kan, kalau anak laki-laki kan 2 kan? Kemudian anak laki-laki, terus anak perempuan. Terus coba ini 300 juta bagi 5 berapa? 60 juta. 60 juta ya? Berarti kalau 60 juta ini dapat 2. Ini berarti per bundulnya kan 5 tadi kan? Berarti kalau ini berarti 2 kali ini dapat berapa ini? 120 juta. Ininya 120 juta. Ini 60 juta. Berapa ini? 300 juta. Betul Pak? Bisa dipahami? Umat betul. Dibalik Pak, anak perempuannya 2. Kalau misalnya anak perempuannya 2 gitu ya, berarti anak lakinya berapa Mas? 1. Nah sekarang kalau misalnya anak perempuannya 2, ya anak perempuannya berarti ya, ini namanya adat rukus, ya. Berarti anak perempuan 2, ininya 1. Nah tadi bagiannya kalau anak laki-laki 2:1 kan, maka ini dihitung 2, ininya 2 berapa? 4. Jadi 300 juta dibagi 4 berapa? 75. Ya.
Ya. Pertama tuh. Anak laki-laki dapat berapa? Misalnya kalau misalnya apa? Satu anak laki-laki. Satu anak laki-laki, dua anak perempuan. Berarti anak laki-laki tadi kan dihitung dengan berapa nih? 150 juta. Ininya 75 berapa? Dua loh. Berarti dua kali. Jadi kalau dua berarti kan ini anak perempuan gitu ya. Nah ini dapat 75 juta. Ini juga 75 juta. Berapa? 300. Kamu enggak. Kalau ayahnya masih hidup, Ayahnya masih hidup. ayahnya Nah, iya. kan suami terus ayahnya suami kan Ayahnya suami. ayah Ayah istri. Dikasih saya aja. nah itu kan Bawa ya boleh. prakteknya itu maksudnya. Jadi kalau misalnya nanti ada ayah yang masih hidup, dia dapat jatah ya. Misalnya gitu. Kasus baru. Jadi kan kalau ini siapa? Ayah. Suami. Suami, anak, Laki-laki. laki-laki, anak, perempuan. Ayah, berapa jatahnya kalau dia punya anak? Sebutkan dalam Al-Quran. Bagian ayah. Bila dia punya anak. Separ? 6. Suami? Separ? 4. Ini, nah karena ini gabung ya, satu jajar gabung ini asoban. Coba. Asbab ini nanti dengan sering banyak latihan, insya Allah nanti ada Pak. Ini di Pacitan tuh hampir 30 pertemuan, artinya dalamnya 30 tatap muka. Nah, coba Pak. Pentingnya KPK itu dinamakan asal masalah. Kemarin saya ada yang setengah di debat itu. KPK itu bikin pusing Ustaz. Gak usah perlu pakai KPK gini, gak usah pakai KPK aja. Ini langsung aja kalau bisa gini, langsung aja. Ulama tetapkan KPK itu nanti punya fungsinya, namanya asal masalah itu. Ada nanti kan ada istilah aul dan rod. Aul itu artinya apa? Harta yang dibagikan itu kurang gitu. Artinya dari asal masalahnya itu lebih besar itu. Misalnya kudune kan 100 juta, ini setelah dengan bagian masing jadi 150 juta. Caranya bagi dia gitu. Gitu. Kadang kan gitu maksudnya. Terus saya ya kalau misalnya ada terjadi ini ya nggak tahu. Artinya nah, kalau gini ya, tadi ya, misalnya tadi ayah, jatah ayah. Ayah kalau dia disebutkan kalau dia nanti kan sambil jalan bagian ayah dia punya anak berapa jatahnya? Berapa? Seper? Berapa? 6. Ya. Yang sulit itu ingat-ingat gini, bagian-bagian ini nanti kan namanya. Jadi ayah itu dia mendapatkan 1/6. Bila mana ya mas kalian? Dia mendapatkan 1/6 bila mana ada namanya ini namanya turun, huruf namanya. Kalau ke bawah ini ada istilah. Ini seperti belajar bahasa Arab, ada istilah huruf, ada usul, ada hawashi. Ada huruf, usul, hawashi. Coba. Jadi ayah
dia itu mendapatkan bagian berapa ada? 1/6. Karena apa? Ada keturunan. Entah itu keturunan laki-laki, entah perempuan, ya, entah ada cucu. Nah, kalau ada ini, maka bagian ayah 1/6. Kecuali nanti kalau ada anak perempuan, jatah ayah nanti ada 1/6 plus sisa. Nanti akan kita bahas. Ya. Jadi ayah mendapatkan 1/6, ada keturunan laki-laki, ya, pokoknya ada keturunan, maka jatahnya 1/6. Nah ini cara baginya gimana ini? KPK-nya berapa? Namanya asal-asalan ya. Sama-sama. Berapa ini? 12. Berapa? 12. 12 ya? 12 bagi 1/6 berapa? 2. Nah ini, berarti ada sihamnya, siham jatahnya, jatah, namanya saham. 1/6 berapa? Ini 2. 2. Ini 1/4 kan? 3. Berapa? 3. 3 tambah 2 tambah 3 berapa? 5. Berarti isinya berapa? 7. Kalau hartanya berapa ini? 12 juta ya? Yang jajan kok sampai sendiri. Berarti cara baginya gimana nanti? Nah, cara baginya 2/12 kali 12 juta berapa? 2 juta. 2 2 juta. juta. 3/12 kali 12 juta berapa? 3 juta. 3/12 kali 3 juta berapa? Berapa? 4 4 juta. juta. Iya kan? 3 juta. Berapa? 3 juta. Berapa? 3 juta. Ya, kamu nggak ngantuk. Pas. Berapa? Pas 3 juta. 3 juta. Kemudian ini 7/12 kali 12 juta. Berapa? 7 juta. 7 juta. Berapa ini totalnya? Pas rolas. 12 juta. Nah ini ya. Jadi kalau misalnya asal-masal duitnya kalau dipotong berarti namanya apa? Pembagian yang pas itu. Makanya namanya asoba itu mengambil sisa semuanya gitu kan. Nah, 7 juta ini kan nanti dibagi lagi ya. Ya kan? Dari berapa? Ini kan jatuhnya 2. Ini 1 berarti 7 juta dibagi berapa? 3. Berapa ini? 3, 3 berapa ini? 3 terus itu ya. Nah, nanti berarti untuk anak laki-laki 2,3 juta kali 2 kan? Ini anak laki-laki. Anak perempuan ya 2,333 juta kali 1 berapa nih? Ya. Ini kan berapa ini? 4,666 gitu ya. Ini berapa? 2,3333 yang akhirnya 7 juta. Bisa dijawab ini? Panas ya? Mas jawab paham ini? Insya Allah ya. Ini langsung pembagian aja, biar sementing banyak praktek kayak gitu. Jadi nanti menentukan bagian masing-masing itu nanti akan ada ketentuannya. Suami mendapatkan setengah bila mana dia tidak punya anak, mendapatkan 1/4 dia bila mana dia punya anak. Kemudian jatah istri mendapatkan 1/4 bila mana dia tidak punya anak. Bila dia punya anak, berapa jatahnya? 1/8. Yang agak repot menentukan jatahnya ini masing-masing. Yang ingatnya kakak lupa terus gitu. Kemudian kita menentukan misalnya ada anak perempuan, bila mana dia sendirian. Jika anak perempuan itu sendirian, maka apa? Tidak ada anak laki-laki ya.
Ya tadi kan anak perempuan ini sendirian, tidak ada anak laki-laki, dia mendapatkan setengah. Kalau ada anak laki-laki, geger anak laki-laki. Ya asobah dia namanya. Jadi ininya dihilangi. Kalau ada anak laki-laki, dia mendapatkan jatah asobah. Namanya asobah bil wail. Ya, nanti akan kita ulang lagi. Harus diulang terus. Tapi kalau bila mana dia mendapatkan dua per tiga ketika lebih dari ya satu orang, dua ke atas. Nanti akan kita ulang. Ada tanya kan? Menentukan akar masalah itu. Oh, menentukan asal masalah. Oh iya. Ini pelajaran dulu ya. Asal masalah kan namanya KPK gitu. Misalnya gini Pak, Mas, ya. Misalnya 1/6 sama 4. Ini akan ketemu di mana? Misalnya 6 sama 6, 4 ini ya 6, 12, ini 8, 12. Ketemunya di angka 2. Ini namanya asal masalah. KPK. Memang diajari KPK? Kelipatan persatuan terkecil. Jadi 6 kelipatan 6 berapa? 12. 4 kemudian 8 12 ketemunya di angka 12. Mas Om kan pintar ini. Yang sulit itu menentukan hartanya si istri. Menentukan? Biasanya gitu. Warisan Gimana? di pembagian suami. Kan istri itu sebagai istri rumah tangga, ibu rumah tangga dan percaya yang laki-laki itu. Nah, yang sulit itu menentukan hartanya si ibu yang mana gitu. Iya, ini Mas Kirana ini, insyaallah Pak. Pertanyaan bagus ya. Kita membahasnya apa? Harta gonogini. Kadang orang mengatakan harta gonogini apa maksudnya? Siapa pendapat Anda gimana? Harga yang dimiliki masing-masing orang. Yang saya pahami kan ini, yang saya pahami suami istri menikah gitu, suami istri menikah gitu kan. Kadang suami istri itu menikah, itu kan istri waktu perawannya sudah punya harta itu ya. Misalnya punya jaringan 200 juta gitu. Kemudian suami juga punya 200 juta gitu ya. Kemudian nikah. Ini kita wujudkan uang itu ya, bikin gampang gitu. Kemudian nikah. Kemudian harta dari ini kita gabung dudoke, usaha gitu. Bisa nggak? Maka jadi 400 juta ya. Kemudian berkembang jadi 800 juta. Bisa kan? Jadi harta gonogini itu gini, kan yang kerja kan suami kan. Kalau misalnya gini harta gonogini itu harta yang makanya dalam Islam dipilahkan. Ini harta istri, ini harta suami, supaya nanti kalau meninggal salah satu itu ada jelas harta istri saya itu sekian. Kan gini, kalau suami itu bekerja kan, sebulan gajinya 3,5 juta atau 4 juta itu ya, kasihkan semua istri, gitu kan? Istri taruhlah tidak bekerja ya. Ini istri saya gaji saya 4 juta, saya kasihkan panjenengan yang 3 juta antum kelola, hanya untuk per bulannya gitu. Cukup cukup nol gitu. Kira cukup untuk ngomong gitu. Yang 1 juta PN gitu. Berarti yang jadi hak harta istri berapa? 1 juta. 1 juta. Yang 3 juta itu haknya siapa? Untuk dipasrahkan sama istri untuk dikelola gitu ya. Jadi makanya di dalam hadis kan al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, itu artinya itu diantaranya. Artinya seorang istri itu tatkala dia itu menjadi pemimpin bagi keluarganya, artinya seorang istri yang amanah, yang dia itu mengelola harta suaminya. Gitu ya. Maka kalau misalnya suaminya ngasih
yang 4 juta, yang 3 juta untuk dikelola, maka istri harus menjaga amanah itu. Paham? Tapi kalau istrinya bekerja, maka itu haknya istri ya. Misalnya kita sudah kasih bonus istri kita tadi 1 juta, ya. Kemudian istri juga bekerja, penghasilannya berapa? 2 juta per bulan. Berarti dia nyelengi 2 juta per bulannya bisa kan? Kebutuhan sudah dicukupi suami, maka tiap bulan istri punya harta 3 juta. Kalau dia suatu saat meninggal ditabung, bisa nggak? Bisa. Maka itulah yang dinamakan, maka harus dipisah gitu. Harta gonogit itu yang saya pahami, yang saya dengar dari keterangan satu, artinya harta suami istri itu harus dipisahkan gitu. Jadi kalau misalnya istri yang bekerja, itulah harta istri, haknya istri. Karena kewajiban suami itu memberikan nafkah kepada istri, yang kewajiban menafkahi keluarga itu adalah siapa? Suami. Jadi kalau misalnya istrinya nanti kerja, kemudian dia masih dikasih bonus sama suaminya, berarti dia punya celengan itu ya, itu harta istri. Atau misalnya waktu gadisnya sudah punya celengan gitu ya, itu juga harta istri. Kalau istri mau minta dia atas izin, kalau suami mau minta atas izin istrinya. Gitu. Bisa dipahami ini? Kalau tadi misalnya seperti ini, kasusnya kemudian dikembangkan jadi 800 juta. Berarti kalau misalnya salah satu meninggal, istri meninggal gitu ya, berarti ya dia punya hak berapa? 400 juta. Nah 400 juta ini jadi harta. Ya nanti kalau misalnya sudah dikurangi, kalau misalnya untuk tadi ya, untuk bayar utang misalnya gitu dan lain sebagainya, tinggal berapa kan? Taruhlah tinggal 200 juta, ya ini kan harta waris peninggalan istri. Bisa dipahami ini? Bisa? Nah cara baginya gimana? Ya 200 ini dibagi. Kalau dia punya suami dapatkan berapa? Kalau dia punya anak? 1/4. Kalau nggak punya anak, setengah. Nah sisanya misalnya ada anak laki perempuan, maka asob. Gitu ya. Bisa. Iya. Kalau di masyarakat ini biasanya nggak pakai ini, apa dipukul rata tentang laki-laki atau perempuan. Nah itu harganya jadi haram atau gimana? Nah, kawan sekalian. Nah, soalnya pertanyaan yang bagus ya. Di masyarakat kita, orang tua itu baginya rata gitu. Lanang itu bodoh itu. Nanti gini kawan sekalian, ada istilah takharrud, sesuatu yang keluar dari hukum waris gitu ya. Apa maksudnya sesuatu yang keluar dari hukum waris itu? Tentunya tetap kita harus proses dulu lewat pembagian waris. Ya. Kalau misalnya tadi kan anak-anak ini harganya dapatnya berapa? 200 juta gitu ya. Kemudian anak perempuan 100 juta. Nah, dibagi ini dulu. Setelah selesai kan? Setelah selesai ini dibagi, lalu gimana? Kemudian si anak laki-laki dengan keridoannya udah yang 500 juta atau mau saya kasihkan adik saya gitu. Itu nggak apa-apa, artinya dengan syarat keridoan dari orang yang mendapatkan hak itu ya. Nah fungsinya warisan gitu mas. Kalau orang tua itu membagi rata, pukul rata, karena mereka yang nggak tahu paham tentang ilmu waris gitu. Pertanyaan tadi itu haram atau enggak gitu? Asal yang mendapatkan jatah lebih tadi ridho, maka menjadi halal. Dan itu namanya akad tabaru, artinya untuk menjaga ukhuwah, artinya menjaga silaturahmi dengan keluarga sudah sangatlah. Artinya yang jatah sah sekalinya 200 juta, yang 500 juta sekarang di PA itu nggak apa-apa itu. Penting nggak itu? Artinya ngalah. Nah ini kan namanya takharrud, sesuatu yang keluar dari pembagian waris gitu. Artinya tapi tetap prosesnya dibagi waris dulu gitu. Semuanya tuh lewat ini dulu. Kalau jatahnya masing-masing kok terus hidup meroto semuanya ridho, ya nggak apa-apa nanti. Tapi dengan syarat bisa nggak semuanya ridho? Bisa nggak? Tergantung ya. Mungkin ada yang ridho, ada yang nggak. Udah aku yang melarat ya. Jatahku sendiri semuanya. Gitu. Ngerti ya? Ada lagi tanyakan? Atau gini, misalnya di orang tua itu membagi sebelum beliau meninggal. Jadi namanya bukan waris tapi hibasan. Ya nggak apa-apa.
hibah itu kan sesuatu yang dibagi ketika masih hidup. Iya. Ya, ketika masih hidup dibagi nggak apa-apa. Artinya dengan syarat ketika dia masih hidup dibagi, asal kalau hibah itu syaratnya harus adil, harus sama rata itu. Kalau hibah ya, misalnya punya anak 4, kabeh tua pepit, boleh kabeh itu. Kayak rumah kabeh. Artinya kalau itu wujudnya di hibah. Apa dalilnya? Seperti Nu'man bin Bashir ya, yang dia tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya memiliki anak yang berapa? Lupa. Yang anak itu lalu Nabi tanya, apakah engkau membagikan secara adil? Enggak Rasulullah. Artinya saya enggak mau menjadi saksi di dalam azul, di dalam kezaliman. Artinya kalau bentuknya hibah itu hakikatnya dengan adil, pembagian itu adil. Bisa dipahami? Ya, jadi kembali tadi itu kan kita punya 4 anak. Nah, Dia sebelum saya meninggal sudah harta itu bagi sama gitu. iya, bisa enggak apa. Kalau toh misalnya tidak dibagi sama, asal dengan keridoannya masing-masing, ya nggak apa-apa. Artinya gini, artinya harta saya pun habis. Iya. Kan 4 ini kan meninggalkan warisan. Ya, Apakah juga boleh seperti itu? ya nggak masalah. Nggak masalah kalau dia kuat dengan pasrah kali Gusti Allah. Kalau imamnya kan kadang gini, ada orang tua wis aku tak pasrah ya kata Allah. Ya anakku tegel ya monggo itu kan ada orang tua itu. Tapi ada juga orang tua yang nggak bisa, saya harus punya gantungan hidup gitu. Ada gitu. Saya pahami? Iya. Ada orang tua yang pasrah terus tak bagi sama anak saya. Wah aku pasrah bongkokan melu anakku. Ada juga orang tua enggak, saya minta gantungan hidup. Ya udah anakku dong ngerti karo aku. Ya enggak gitu. Gitu kan? Ini bisa dipahami ini. Ya. Misal seorang punya anak satu tunggal. Iya. Tapi belum meninggal, semua hartanya sudah dinamakan si anak. Apa itu melanggar waris ya? Serang. Kalau diberikan sebelum meninggal namanya hibah Mas. Nah, Enggak melanggar. jadi tidak Artinya seluruh hartanya dikasihkan anak yang tunggal tadi, enggak apa-apa. Jadi kan ada wahmi dari warisnya gitu loh. iya, enggak apa-apa, enggak masalah. Artinya kalau harta yang diberikan sebelum meninggal dunia itu namanya hibah gitu. Tapi kalau kan kadang tetap orang tua itu kan kadang tetap ada yang gantungan hidup gitu kan. Tetap ada orang tua yang lost itu, ada orang tua yang memang yo enggak, saya harus punya gantungan hidup dengan saya. Yo anak-anakku pun ngerti sama saya. Ada lagi tanyakan? Oke. Bedanya asobah bilbar dengan asobah ma'albar. Oh, nah ini nanti Mas. Nanti pelajaran nanti ya. Nanti itu pelajaran yang. Jadi kalau asobah bilbar itu adalah yang ininya sejalur. Tapi kalau asobah ma'albar itu artinya anak laki-laki ngumpul satu jalur. Tapi kalau asobah ma'albar artinya anak perempuan, rombongan perempuan safar ya, tapi tidak satu jalur. Artinya misalnya apa? Saudari kandung perempuan sama anak perempuan, ini namanya asobah ma'alwir. Artinya perempuan, cara gampangnya perempuan banyak safar gitu. Itu namanya asobah ma'alwir. Ya nanti kalau ada pembahasan sendiri, kalau asobah ma'alwir walaupun dia perempuan begini, maka dia akan nanti memajukan yang ini. Ada lagi? Nanti ada pembahasan asobah ma'alwir. Asobah itu ada tiga. Asobah ini yang 1, 2, 3 namanya asobah binafsi. Kalau laki-laki satu jalur gabung namanya asobah bilwir. Tapi kalau perempuan banyak sama, misalnya tadi gabung yang tidak satu jalur itu namanya asobah ma'alwir. Itu istilah di dalam ilmu faraid yang kita ulang terus. Artinya pelajaran faraid itu harus banyak latihan memang. Ada lagi yang tanyakan sebelum ini baru pembukaan ya, artinya dan kuncinya di pohon waris ini ya Mas kan, artinya kuncinya di Sajaratul Miras. Pak coba sakit di mana Pak? Misalnya ini, buatan pusing Pak. Sorry, ada lagi tanyakan? Batasan hibah itu gimana? Gimana? Batasan hibah itu kan baru rencana terus meninggal terus tadi apa? Belum start kan nanti bapaknya tadi itu. Ya yang namanya hibah sekali saat orang itu mengatakan ya
dikasihkan. Lisan aja bisa. Cuma lisan kan belum sampai apa? Makanya kalau jalan itu kan urusan administrasi gitu ya. Kalau misalnya cuma lisan tetap udah, artinya makanya kalau misalnya orang tua udah ngasihkan ini tak kayak gue, kalau punya biaya segera diurus, misalnya bentuknya sertifikat, ya udah segera diurus gitu ya. Kan itu Nah, proses. iya, iya. Jangan nunggu nanti sampai meninggal udah. Artinya wah, udah anu lagi loh maksudnya. Berubah pikiran. Kalau sudah akadnya itu hibah, jadi akad hibah itu akad yang diucapkan ketika itu, maka itu sudah menjadi milik orang lain gitu. Ya masalah kan belum balik nama itu masalah administrasi negara itu kan. Tapi kan sudah haknya dia itu. Ya jadi masalah ini secara hukum ini yang jadi masalah kan anu itu akan hukum ini gitu. Ya asalnya ya segera kalau punya anu gitu. Yang pacar dikasih itu langsung ya, lurus gitu kalau misalnya orang tua ngasih gitu. Untuk menghindari sengketa belakangnya itu. Terus, ada lagi? Gimana? Penjelasannya bisa dipahami nggak ini? Artinya kadang ini kan termasuk di antara kata para ustadz itu di antara ilmu fikih yang paling sulit itu ilmu faraid itu. Iya, kalau sekarang saya belajar awal-awal ini mumet juga. Pusing, tapi saya juga berusaha sedih kan berkali-kali mencoba belajar itu berbulan-bulan. Ya juga belajar berbulan-bulan, bukan sebulan dua bulan. Cuma gara-gara dikasih buku ini nggak paham. Kasih buku ini oleh Ustaz Nurwan nggak paham. Akhirnya harus saya beli buku ini terus belajar ya. Ada lagi sebelum itu? Ngerti ya? Ini baru pembukaan loh ini. Artinya masih panjang, artinya ini nanti perlu latihan terus. Jadi nanti kan udah banyak sebenarnya ilmunya ya, banyak banget. Cuma nanti menentukan bagian jatah masing-masing. Ini dapat berapa, ini berapa, nanti kita ulang pelan-pelan. Misalnya kalau misalnya anak perempuan dapatnya setengah itu kapan, 2/3 kapan, seperempat kapan, itu kan nanti kita ulang. Misalnya ini kan cucu perempuan kan katanya setengah, 2/3 seperempat kan, kapan dapat setengah, kapan dapat 2/3, kapan dapat seperempat. Iya, nggak harus hafal ini apa ayat waris gitu. Kemarin saya dibantah kalau kita belajar waris harus hafal Ustaz gitu. Saya nggak hafal mas, bahkan saya nggak hafal ayatnya, tapi dengan metode ini insyaallah kita lama misalnya. Dan itu dirangkum dari ayat Al-Quran. Terus kita akan menyampaikan asal masalah. Ada yang bilang asal masalah itu nggak perlu. Kalau misalnya seperti ini udah langsung bagi aja, cuma nggak ada yang ngeling gitu. Udah itu metode anu monggo. Saya harus langsung menyampaikan ke gini. Gimana ini? Nanti besok 1 bulan lagi dilanjutkan belum? Iya. Masa Chris? Awal bulan aja kan? Bun? Seperti ini awal bulan itu khusus faraid. Gitu ya. Di awal bulan. Jadi nanti kita belajar waris itu dari dasar ayat tadi ya, sama hadis Nabi. Kan kita kalau misalnya dalam kasus ayat tadi kita suruh begini paham nggak? Kan takbirnya nggak bisa kan? Ayat tadi kan cuma istilahnya kan perlu penafsiran, artinya penjelasan ulama. Makanya ulama sampai ngarang buku faraid gitu ya, itu tujuannya untuk memudahkan gitu ya. Seperti ulama ngarang buku kitab buku untuk memudahkan orang supaya belajar. Ada mustalah hadis zaman Nabi belum ada mustalah hadis gitu. Belum zaman Nabi nggak ada nama sorok nggak ada. Tapi oleh para ulama dikarang untuk kita memudahkan belajar nama sorok. Ulama ngarang buku faraid tujuannya untuk memudahkan belajar. Ada istilah asobah binafsi, asobah malduin nggak ada di dalam Al-Quran gitu ya. Nanti ada istilah kalau misalnya yang mati itu apa nanti kunsa itu banci
kemudian janin dalam kandungan itu dapat jatah enggak gitu kan. Kemudian orang yang tenggelam itu gimana cara baginya. Nah itu kan istilah-istilah yang nanti ada lagi pembagian kalau misalnya kakek sama saudara itu ada pembahasan khusus. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan dari ini sebagai pembukaan aja, mudah-mudahan ini dari kajian ini kita mendapatkan ilmu. Aku berhadap subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.